Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai materi gerakan planet bumi, di mana kita tahu tata surya itu sendiri terbagi menjadi 4 submateri. Nah, sistem tata surya sudah dibahas sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas mengenai gerakan planet bumi, di mana terbagi menjadi 2 submateri. Materi yang pertama yaitu rotasi bumi, dan yang kedua yaitu revolusi bumi. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa benda-benda langit termasuk bumi bergerak mengelilingi matahari. Nah, ketika bumi berputar mengelilingi matahari, peristiwa inilah yang disebut revolusi bumi. Selain itu, bumi juga melakukan gerakan berputar pada porosnya, yang disebut dengan rotasi bumi. Tentunya revolusi sama rotasi bumi tadi akan membawa dampak bagi kehidupan kita di bumi. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama kita bahas rotasi bumi dulu ya, perhatikan baik-baik. Sebelumnya udah dikatakan bahwa benda-benda langit termasuk bumi bergerak mengelilingi matahari. Nah, ternyata bumi tidak hanya bergerak mengelilingi matahari, tetapi bumi juga melakukan perputaran pada porosnya. Peristiwa ini disebut dengan rotasi bumi. Untuk melakukan satu kali rotasi atau perputaran, bumi kita membutuhkan waktu 24 jam. Makanya ada kita kenal istilah 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, ternyata rotasi bumi juga membawa dampak bagi kehidupan kita di bumi. Apa aja ya? Pernahkah kamu berpikir, kenapa ya ada siang dan malam? Ternyata hal ini merupakan salah satu dampak dari rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Ketika bumi berotasi, ada sebagian bumi yang menghadap matahari, tapi ada sebagian bumi yang membelakangi matahari. Nah, bagian bumi yang menghadap matahari akan terkena matahari dan kita sebut siang. Sementara nih, bagian bumi yang membelakangi matahari dan tidak terkena matahari kita sebut malam ya. Misalkan kita ambil satu titik nih, titik A. Nah, titik A ini matahari sudah terbenam lebih dahulu dibandingkan titik B yang berada di belakang titik A ini. Seperti yang kalian lihat di awal video, kalau Indonesia memiliki 3 sistem waktu yang berbeda. Bagian timur Indonesia akan terkena sinar matahari lebih dahulu dibandingkan bagian barat Indonesia. Perbedaan waktu ini disebabkan oleh gerak rotasi bumi ya. Teman-teman, kalian pernah nggak sih memperhatikan terbit dan terbenamnya matahari? Matahari terbit dari timur dan tenggelam ke barat ya. Seolah-olah nih mataharinya bergerak. Hal ini dinamakan gerak semu harian matahari. Semu itu artinya seakan-akan atau seolah-olah, tapi bukan kondisi yang sebenarnya ya. Jadi seakan-akan mataharinya bergerak, padahal sih mataharinya diem aja. Jadi, adapun dampak rotasi bumi yaitu yang pertama terjadinya siang dan malam, yang kedua adanya perbedaan waktu yaitu WIB, WITA, dan WIT, dan yang ketiga gerak semu harian matahari. Nah, itu tadi rotasi bumi. Sekarang kita masuk revolusi bumi. Perhatikan baik-baik ya. Bumi dikatakan melakukan 1 kali revolusi apabila bumi kembali dari titik A dalam 1 putaran seperti ini ya. Ternyata untuk melakukan 1 putaran mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu selama 365/4 hari atau yang kita kenal dengan 1 tahun. Nah, salah satu dampak rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya, maka adanya bagian bumi yang menghadap matahari, kita sebut siang. Sementara bagian bumi yang membelakangi matahari kita sebut malam ya. Kalian perhatikan ya, kalau sumbu perputaran bumi lurus seperti ini, seharusnya lamanya siang dan malam menjadi tepat 12 jam di suatu wilayah. Akan tetapi, sebenarnya sumbu atau poros bumi tidaklah lurus seperti ini, melainkan miring sejauh 23,5 derajat. Hal ini akan berdampak pada gerakan revolusi bumi, di mana saat berevolusi, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan posisi miring
membentuk sudut 23,5 derajat terhadap matahari. Nah, kemiringan semu bumi ini berpengaruh pada lamanya siang dan malam suatu daerah loh. Misalnya di sini, perhatikan pancaran sinar matahari daerah kutub selatannya ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan, kutub selatan tidak menerima pancaran sinar matahari loh. Sekarang kalian perhatikan daerah kutub utara dan perhatikan pancaran sinar matahari di kutub utara. Kebalikan dari kutub selatan, kutub utara menerima pancaran sinar matahari terus-menerus di titik itu. Berarti pada titik itu daerah kutub selatan akan mengalami gelap sepanjang hari. Sebaliknya nih, daerah kutub utara akan mengalami terang sepanjang hari. Sekarang kalian bandingkan titik lainnya. Misalnya di titik ini, perhatikan pancaran matahari di daerah kutub selatannya ya. Lalu bandingkan dengan daerah kutub utaranya. Terlihat di kutub selatan selalu menerima pancaran matahari ya. Sebaliknya, di kutub utara tidak menerima pancaran matahari. Berarti pada titik itu, kutub selatan akan mengalami siang sepanjang hari. Sebaliknya, kutub utara akan mengalami gelap sepanjang hari. Dari hal ini, kesimpulan apa yang bisa kamu ambil? Dari hal ini terlihat ya, karena sumbu kemiringan bumi 23,5 derajat dan bumi berputar mengelilingi matahari, hal ini menyebabkan adanya perbedaan penyinaran matahari pada kutub utara dan selatan di setiap titik pada waktu tertentu. Akibatnya adanya perbedaan lamanya siang dan malam di suatu wilayah ya teman-teman. Teman-teman, kita perhatikan kembali revolusi bumi. Kakak akan bagi dalam 4 posisi nih. Posisi A, B, C, dan D. Perhatikan posisi B. Matahari seolah-olah bergerak menuju bumi bagian utara. Sehingga pancaran matahari akan lebih banyak di bagian utara. Karena pancaran matahari lebih banyak di belahan bumi utara, kira-kira bagaimana suhunya di bumi belahan utara ya? Ya, suhunya akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan tekanan juga ya. Sehingga bumi belahan utara akan mengalami musim panas. Sementara bumi di bagian selatan akan mengalami musim dingin. Sekarang coba kalian bandingkan dengan posisi D. Pada posisi D, matahari seolah-olah bergerak menuju bumi bagian selatan. Sehingga pancaran matahari akan lebih banyak di bagian selatan. Hal ini menyebabkan bumi bagian selatan akan mengalami musim panas. Dan sebaliknya, bumi belahan utara akan mengalami musim dingin. Lalu bagaimana dengan posisi A dan C? Pada posisi A dan C, penyinaran matahari di bumi belahan utara dan selatan akan sama. Pada posisi A, bumi belahan utara akan mengalami transisi menuju musim panas yang kita kenal dengan nama musim semi. Dan bumi belahan selatan akan mengalami transisi menuju musim dingin yang disebut dengan musim gugur. Sementara pada posisi C, bumi belahan utara akan mengalami transisi menuju musim dingin yang kita kenal dengan nama musim gugur. Sementara bumi belahan selatan akan mengalami transisi musim panas yang kita kenal dengan nama musim semi. Wah, ternyata pergeseran atau perubahan posisi matahari ke arah belahan bumi bagian utara dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan, inilah yang kita kenal dengan nama gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari ini menyebabkan pergantian musim di bumi bagian selatan maupun bumi bagian utara ya teman-teman. Jadi, adapun dampak revolusi bumi yaitu yang pertama, adanya perbedaan lamanya siang dan malam. Yang kedua, adanya perubahan musim. Yang ketiga yaitu gerak semu tahunan matahari.